Helama Tunaiye, Ina Amaa, Aari Henau Hekeboko. Kabupaten Sabu Rai Jua merupakan daerah otonom yang baru terbentuk tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008, yaitu pemekaran dari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana Kabupaten Sabu Rai Jua merupakan kabupaten yang ke-21 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum membahas sejarah ringkas Kabupaten Sabu Rai Jua, jangan lupa bantu channel YouTube Titik Project, dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Salam dari Ana Dohawu, Rai Due Ngadonahu. Pulau Sabu juga dikenal dengan sebutan Sawu atau Safu. Penduduk di pulau ini sendiri menyebut pulau mereka dengan sebutan Rai Hawu yang artinya tanah dari Hawu dan orang Sabu sendiri menyebut dirinya dengan sebutan Dohawu. Nama resmi yang digunakan pemerintah setempat adalah Sabu. Masyarakat Sabu menerangkan bahwa nama pulau itu berasal dari nama Hawuga yakni nama salah satu leluhur mereka yang dianggap mula-mula mendatangi pulau tersebut. Menurut sejarah, nenek moyang orang Sabu berasal dari suatu negeri yang sangat jauh yang letaknya di sebelah barat Pulau Sabu. Pada abad ketiga sampai abad keempat terjadi arus perpindahan penduduk yang cukup besar dari India Selatan ke Kepulauan Nusantara. Perpindahan penduduk itu disebabkan karena pada kurun waktu itu terjadi peperangan yang berkepanjangan di India Selatan. Dari syair-syair kuno dalam bahasa Sabu dapat diperoleh informasi sejarah mengenai negeri asal leluhur Sabu. Syair-syair itu mengungkapkan bahwa negeri asal orang Sabu terletak sangat jauh di seberang lautan di sebelah barat yang bernama Hura. Para pendatang dari India Selatan ini menjadi penghuni pertama Pulau Rai Jua di bawah pimpinan Kikaga dan saudaranya Hawuga. Keturunan Kikaga inilah yang disebut orang Sabu, Dohawu. Setelah kawin-mawin mereka kemudian menyebar di Pulau Sabu dan Rai Jua dan menjadi cikal bakal orang Sabu. Pembagian wilayah di Sabu terjadi pada masa Waiwaka, generasi ke-18. Pembagian ini dibuat berdasarkan jumlah anak-anaknya yang akan dibagikan wilayahnya masing-masing yakni. Dara Wai mendapat wilayah Haba, Seba. Kole Wai mendapat wilayah Mehara, Mesara. Wara Wai mendapat wilayah Liae. Laki Wai mendapat wilayah Dimu, Timu. Dida Wai mendapat wilayah Menia. Jaka Wai mendapat wilayah Rai Jua. Pembagian ini telah menyebabkan terbentuknya komunitas genealogis teritorial, di mana suatu rumpun keluarga terikat pada pemukiman tertentu. Karena rumpun ini berkembang semakin besar maka dibentuk suatu subrumpun yang disebut Udu yang dikepalai oleh seorang Bangu Udu. Di Haba, Seba terdapat 5 Udu yang nantinya akan terbagi lagi menjadi Kerogo-Kerogo. Di Sabu dan Rai Jua seluruhnya terdapat 43 Udu dan 104 Kerogo. Diyakini terdapat pengaruh Majapahit yang pada abad ke-14 sampai awal abad ke-16 berhasil menguasai dan menyatukan Nusantara terhadap kehidupan masyarakat Sabu. Beberapa bukti tersebut dapat dilihat pada mitos cerita rakyat, yang memberikan penghormatan terhadap Raja Majapahit sehingga muncul cerita bahwa Raja Majapahit dan istrinya pernah tinggal di Ketita di Pulau Rai Jua dan Pulau Sabu. Ada kewajiban bagi setiap rumah tangga untuk memelihara babi yang setiap saat akan dikumpul untuk persembahan kepada Raja Majapahit. Ada batu peringatan untuk Raja Majapahit yang disebut Wawadu Maja dan sebuah sumur Maja di wilayah Daihuli dekat Ketita. Setiap 6 tahun sekali ada upacara yang diadakan oleh salah satu Udu di Rai Jua, Udu Nadega yang diberi julukan Ngelai yang menurut cerita adalah keturunan orang-orang Majapahit. Motif pada tenunan selimut orang Sabu yang bergambar pura. Di Mesara ada desa yang bernama Tanah Jawa yang penduduknya mempunyai profil seperti orang Jawa dan ada tempat di dekat pelabuhan Mesara yang disebut dengan Muli yang diambil dari bahasa Jawa Muli yang berarti pulang. Mobilitas keluar Sabu dimulai sejak saat kontrak antara Sabu dan Belanda ditandatangani tahun 1756. Telah ditetapkan bahwa Sabu wajib menyediakan tentara bagi Belanda demi kepentingan pertahanannya di Kupang. Tujuan utama tenaga bersenjata ini adalah untuk melancarkan ekspedisi militer seperti yang dilakukan oleh von Kluskov sejak 1758 hingga 1761.
Keterampilan orang Sabu di bidang militer ini ditambah dengan keberanian mereka meluaskan keterlibatan mereka antar lain ekspedisi di tahun 1838 untuk menghentikan kebiasaan orang Ende menyerang Sumba demi mendapatkan budak. Emigrasi orang Sabu ke Sumba yang diawali oleh hubungan perkawinan antara Raja Melolo di Sumba Timur dan Raja Sabu di Haba kemudian berkembang menjadi perkampungan Sabu di Sumba Timur. Beberapa kali wabah penyakit menyerang penduduk Sabu diantaranya cacar yang memakan korban jiwa di tahun 1869 membuat Sabu dan Raijua kehilangan hampir seperenam jumlah mereka. Kolera di tahun 1874 dan berulang tahun 1888 yang membuat rakyat di kedua pulau Sabu dan Raijua berkurang sangat signifikan. Baru sekitar tahun 1925 penduduk Sabu mencapai jumlah semula. Setelah otonomi daerah diberikan kepada pemerintahan provinsi, Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, Raijua menjadi sebuah kecamatan. Pada pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di tahun 2008, secara resmi kabupaten ini terbagi atas 6 kecamatan yakni Raijua, Sabu Barat, Hamumehara, Sabu Liae, Sabu Timur dan Sabu Tengah. Pada tahun 2008, Tobias Uli diangkat menjadi penjabat bupati dan pada tanggal 24 Januari tahun 2011 bupati pertama Kabupaten Sabu Raijua, Insinyur Martin Luther Diratome mulai menjabat. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyebutan nama atau tempat, mohon kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih.